Don't forget to like and subscribe. Don't forget to like, share, subscribe, and turn on notification bell. Halo, balik lagi sama keluarga Ardi. Jalan-jalan lagi yuk. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Sarinah, pusat perbelanjaan pertama di Indonesia yang baru aja selesai direnovasi semenjak 2 tahun yang lalu. Mungkin karena kita datangnya pas masih dalam waktu libur lebaran dan weekend pula, jadi nyampe Sarinah jam 11-an aja kita udah susah banget tuh cari parkir. Memang sih ada satu gedung parkir yang khusus disediakan, tapi sayangnya gedungnya itu tiap lantai cuma bisa menampung sedikit banget mobil. Ini aja kita beruntung banget deh dapat sisa 1 slot parkir di rooftop. Nah, karena kita perginya rombongan, jadi ada 1 mobil lagi yang gak dapat parkir. Padahal dia udah naik ke atas dan akhirnya harus turun lagi. Nah, pas turun lagi, mobilnya itu sempat stuck atau terkunci karena terhalang sama mobil yang juga mau naik ke atas. Nah, ini agak disayangkan aja ya, nggak ada koordinasi petugas parkir yang di atas dengan yang di bawah. Padahal kalau ada, sebenarnya lebih enak ya, jadi mobil-mobil yang mau naik ke atas bisa di stop dulu kalau memang di atasnya itu penuh. Nah, ini kita udah keluar dari gedung parkirnya, langsung menuju Sarinah. Jadi kalau mau parkir di sini, ini rata-rata yang parkir di sini wali-wali gitu ya. Sekali wali itu kita bayarnya 100.000. Jadi kalau mau nggak ribet, mau gampang ya udah wali aja. Nah, ini dia gedungnya. Bacaan Sarinahnya tuh ya, ikonik banget. Jadi banyak banget tempat-tempat untuk duduk-duduk di luar-luar kayak gini nih. Ruang terbuka outdoornya tuh banyak banget. Jadi kalau anak-anak muda tuh kan biasanya suka nongkrong-nongkrong. Nah, cocok banget nih di Sarinah. Karena ternyata memang konsepnya Sarinah ini dia mau jadi community mall. Anak-anak muda dan komunitas-komunitas tuh bisa nongkrongnya di Sarinah. Nah, ini jangan lupa prokes ya. Kita tadi udah check in juga peduli lindungi. Terus biasa masuknya ngantri, diukur suhu tubuh sama pakai hand sanitizer. Beginilah dalamnya Mall Sarinah yang baru direnovasi ini. Nah, buat teman-teman nih yang dulu orang-orang daerah tuh kayaknya kalau ke Jakarta kalau belum mampir ke Sarinah belum sah rasanya ya. Pasti deh pas masuk ke sini langsung kebayang-bayang lokasi tempat dulu di mana beli kaset, dulu di mana beli Dunkin, atau dulu di mana makan McD. Nah, sekarang udah berubah banget. Jadi dalamnya langsung kayak gini deh, seperti yang kalian bisa lihat ya. Ada banyak tenan-tenan atau restoran-restoran di sekelilingnya nih, di lantai ground. Jadi Sarinah yang sekarang ini konsepnya lebih open space ya, lebih nggak sesek kayak dulu. Kalau dulu kan kayaknya rasanya padat dan sesak banget. Nah, pas kita jalan lurus ke depan lagi di lantai dasar ini, di ground, nanti kita langsung ketemu sama relief. Nah, reliefnya ini unik banget karena ternyata udah ada dari zaman dulu, tapi letaknya itu tersembunyi. Jadi disimpannya malah di ruang gudang. Nah, akhirnya direvitalisasi dan sekarang dipajang langsung di ground di tengah-tengah lantai dasar ini. Nah, relief ini ternyata dibikinnya sama seniman-seniman asal Yogyakarta yang menceritakan tentang kegiatan ekonomi kerakyatan, terutama di bidang pertanian, perkebunan, sama perikanan. Bagus ya reliefnya, ini juga jadi tempat selfie-nya para pengunjung nih. Nah, nanti di sebelah kanannya ada sejarah Sarinah dari masa ke masa. Ternyata Sarinah itu, kita juga baru tahu nih, diambil dari nama pengasuhnya Soekarno. Nah, karena ada keterikatan emosional, akhirnya dikasihlah nama gedung ini nama pengasuhnya Soekarno. Dan gedung Sarinah ini udah didirikan dari tahun 62 dan udah dari dulu banget sempat direnovasi, terus kebakaran tahun 80-an. Terus akhirnya sekarang ini dipugar habis-habisan, benar-benar dirombak mulai dari depannya sampai dalam-dalamnya. Butuh waktu 2 tahun nih, dari 2020 sampai akhirnya 2022. Walaupun pandemi, tapi kayaknya kegiatan renovasinya tetap berjalan. Dan sekarang hasilnya, oh my god, nih keren banget ya. Nah, ini Rafa mulai iseng nih, tangan patung dipegang-pegang deh. Gak pernah ngeliat patung yang ada jarinya soalnya. Bunda juga gak pernah nih Rafa lihat patung berjari-jari gini. Udah, awas jatuh. Ini malah bundanya yang deg-degan. Nah, ini kita masuk ke dalam, ini semuanya karya-karya desainer ya. Jadi memang di lantai 2 ini
kayaknya khusus untuk karya-karyanya desainer yang ini apa kayak kain-kain tradisional gitu. Nah ini ada Oscar Lawalata. Nah ini ada tenun gamboge. Ini dari khasnya dari daerah mana nih ya? Coba kita intip-intip harganya. Oke, 2.500.000. Iya, taruh lagi, hati-hati. Nah ini ada outer ya, outer 2.500.000. Terus ini ada kayak patung. Patung ini coba kita intip harganya. Iya, 12.500.000. Hati-hati jangan kesenggol. Nah akhirnya kita ke Buccheri. Ini memang mereknya favoritnya Uci nih. Jadi katanya Uci dulu kalau beli sepatu pasti mereknya Buccheri. Jadi Uci dari dulu udah support UMKM loh. Akhirnya belanja sepatu, terus jalan-jalan lagi lihat kain-kain. Ini ada batik. Nah ini unik banget nih, karena ternyata batiknya ini bukan dari Jawa tapi dari Minang. Namanya Solok Batik Minang. Nah jadi Minang bukan cuma rendang ya tapi ada juga batik. Nah ini aku juga baru tahu sih. Nih di atasnya banyak banget ornamen-ornamen gini, jadi ngebuat suasana mallnya itu lebih hidup, vibesnya tuh lebih apa ya, lebih asik deh, karena nggak kaku, nggak bosen gitu mallnya. Sebenarnya Sarinah ini mall atau kayak pusat perbelanjaan ya? Nah ini kita mau jalan lagi, kita mau explore Sarinah dalamnya seperti apa. Uci udah sah hari rayanya, udah beli sendal Buccheri. Mantap. Lanjut jalan-jalan lagi, kita mau explore lagi, mau ke dalam, mau lihat ada apa sih sebenarnya nih di lantai 2 ini. Kayaknya masih didominasi sama tempat-tempat makan. Terus ini nggak tahu nih, di dinding ini ketutupan putih gini kayaknya lagi renovasi lagi apa gimana. Terus kita ke tempat baju-baju lagi, karena ternyata naiknya cuma bisa dari situ. Dan yay, kita ketemuan sama rombongan yang satu nih akhirnya, yang tadi kepisah. Nah ini udah nyampe di lantai 3. Ternyata lantai 3 itu lebih ke kerajinan-kerajinan sama home decor yang khas Indonesia, yang lokal-lokal. Dan ini bagus-bagus banget loh. Nah di lantai 3 ini dia ada skydeck-nya. Jadi kalau mau foto-foto yang pemandangannya gedung-gedung perkantoran di sekitar Sarinah, ini bisa ke lantai 3 terus ke skydeck-nya. Ini juga enak banget ya buat anak-anak, bisa main-main, lari-lari. Cuman karena ini tadi masih jam 12 nih, kayaknya lagi panas-panasnya banget, jadi kayaknya silau, masih pada nyureng semuanya, panas banget. Tuh bagus ya pemandangannya. Nah enaknya lagi di Sarinah ini udah ada stiker-stiker yang ngasih tahu kita spot foto terbaik. Kayak di sini ini adalah spot foto terbaik untuk menampilkan latar gedung-gedung di sekitar Sarinah. Yuk kita foto-foto dulu. Ya lanjut, kita jalan lagi. Ini ada eskalator pertama di Indonesia. Jadi eskalator ini nggak dibuang, tapi tetap dipertahankan menjadi ornamen di tengah-tengah eskalator lainnya.
Nah, lanjut lagi kita mau cari makan ke basement karena udah lapar banget. Nah, ini dia, ini food courtnya yang kita penasaran banget pengen coba karena katanya semua makanan khas dari Indonesia tuh ada jadi satu di sini semua. You name it deh, pengen apaan jajanan khas Indonesia ada di sini. Empek-empek, sate Padang, bakso, gado-gado, sate kelatak, makanan Manado, es-esan, es kopi, apalagi pokoknya semuanya lengkap deh ada di sini. Ini yang bikin kita bingung mau pesan apa. Akhirnya icip-icipan nyobain banyak banget makanan. Ini yang seru ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi pergi karena di sini udah ada lengkap semuanya. Oh iya, itu juga ada tuh gudeg yuk jum. Nggak usah ke Jogja lagi deh. Dan ini karena lagi weekend jadi rame banget, agak susah cari meja untuk makan. Tapi untungnya kita berhasil dapat. Dan semua di sini pembayarannya udah non tunai atau cashless. Buat penggemar nasi Padang garis keras jangan khawatir karena tentu saja nasi Padang dan mie Aceh ini ada di sini ya. Oh iya, satu lagi, ini tuh letaknya di basement. Jadi kalau kalian nyari food court ini di atas nggak akan ketemu karena ini adanya di basement. Terus di seberang food court ini juga sebenarnya ada toko yang namanya Sari-Sari. Dia tuh ngejual jajanan tradisional yang lengkap banget. Sayangnya nggak sempat kita videoin toko kue Sari-Sari itu, tapi letaknya persis di depan food court ini. Karena anak-anak udah pada cranky, kita juga udah pada capek dan rame banget, jadi kita memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang kita nyempetin dulu nih buat duduk-duduk dan main-main di taman depan gedung Sarinah. Karena banyak banget disediain tempat untuk duduk. Nah, merhatiin nggak sih kalian? Ternyata setelah renovasi, gedung Sarinah ini jadi dibikinnya tanpa pagar, yang ngebuat gedung ini jadi super welcome banget buat pengunjung. Kayak dari pinggir jalan kita bisa langsung mampir ke sini. Terus di halaman ini juga ada amphitheater. Nah, ini dia. Nah, tangga-tangga ini nanti dipakai untuk duduk menonton live music yang di depannya ini. Jadi kayak open space gitu. Keren banget ya. Tuh kan, ini yang tadinya pengen langsung pulang ngelihat suasana tamannya yang enak, malah jadi nongkrong-nongkrong lagi di depan. Oh ya, ini mohon maaf lagi nenteng-nenteng asinan Juki. Tadi udah kekenyangan, akhirnya udah deh dibungkus aja. Yuk, yuk. Inilah Mas Dada juara hari ini. Juara promo Dada. Iya. Udah capek. Udah lita kali Uci, udah lita. Pulang kita. Ternyata spot foto terbaik di sini juga udah dikasih tahu loh. Nah, ditunjukkan dengan stiker spot foto terbaik seperti ini nih. Jadi, sambil duduk-duduk kita bisa foto-foto deh. Oke, buat kalian yang pengen mengisi waktu liburannya sambil mengenang sejarah panjang UMKM di Indonesia dan tentu saja kuliner lokalnya, cobain deh berkunjung ke Sarinah yang baru aja selesai direnovasi. Oke, segitu aja jalan-jalannya kali ini. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe channelnya. Thank you for watching. See you.